Pada awal abad ke-20, para ilmuwan percaya satu hal sederhana, benua tidak bergerak. Semuanya dianggap berada di tempat yang sama sejak awal bumi terbentuk. Namun pada tahun 1912, seorang ilmuwan bernama Alfred Wegener menyampaikan ide yang berbeda. Pada 6 Januari 1912, Wegener mepresentasikan gagasannya di sebuah pertemuan ilmiah di Frankfurt, Jerman. Ia mengatakan bahwa jutaan tahun lalu, semua benua pernah menyatu dalam satu daratan besar, lalu berlahan terpisah dan bergerak ke posisi sekarang. Wegener menunjukkan beberapa hal sederhana tetapi mencolok. Bentuk pantai Afrika dan Amerika Selatan seperti potongan puzzle. Fosil yang sama ditemukan di benua yang sekarang berjauhan, dan jejak iklim dingin di daerah yang kini panas. Semua itu menjadi masuk akal jika benua pernah menyatu. Masalahnya, Wegener tidak bisa menjelaskan bagaimana benua itu bisa bergerak. Ia bukan ahli geologi melainkan meteorolog. Ia punya banyak bukti pengamatan, tetapi tidak punya penjelasan fisika yang memuaskan. Buku Wegener yang terbit pada tahun 1915 dibaca luas dan dibahas di banyak jurnal dan konferensi, namun mayoritas ahli geologi menolaknya. Kerak bumi terlalu keras untuk dilalui benua dan tidak ada gaya yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Pada tahun 1926, sebuah konferensi besar di Amerika bahkan secara terbuka menyimpulkan bahwa teori Wegener tidak dapat diterima. Sejak saat itu teorinya jarang dibahas serius. Alfred Wegener meninggal dunia pada tahun 1930 ketika melakukan ekspedisi ilmiah di Greenland. Saat dia meninggal, teorinya masih dianggap salah. Puluhan tahun kemudian teknologi semakin berkembang. Ilmuwan mulai memetakan dasar samudra dan menemukan bahwa kerak bumi di bawah laut terus bergerak. Mereka juga menemukan pola magnetik di dasar laut yang hanya bisa dijelaskan jika kerak bumi bergerak dari waktu ke waktu. Semua temuan itu membentuk teori tektonik lempeng yang kini menjadi dasar geologi modern. Kasus Alfred Wegener menunjukkan bahwa buah ide tidak dinilai benar dan salah hanya dari datanya, tetapi dari apakah ilmu pada masanya siap menjelaskannya. Dan itulah paradok kemajuan ilmu pengetahuan. Kadang kebenaran harus menunggu karena dunia belum siap menerimanya.